Halo pemirsa, perkenalkan nama saya David. Saya dari Kudus. Hobi saya adalah bermain sulap. Itulah kenapa saya membawa kartu di sini dan pakaian saya hitam semua. Jadi ngomong-ngomong masalah sulap ya, saya dulu pernah jalan-jalan. Terus setiap kali saya street magic atau bermain sulap di jalanan, itu pasti ada orang-orang banyak yang bertanya, "Masnya kan pesulap." Oke, sekarang saya tanya sama masnya. Katanya masnya pesulap. Coba, masnya bisa merubah kertas jadi uang apa enggak? Nah, saya menanggapi pertanyaan seperti itu kan. Dalam benak saya, kalau saya bisa merubah kertas jadi uang, saya sudah dari dulu jadi orang kaya, nggak perlu kerja, nggak perlu cari duit kan. Ambil aja kertas di jalan-jalan terus saya rubah jadi uang kan. Itu kalau saya bisa merubah kertas jadi uang. Ya, ini akhirnya saya mengatakan kepada orang itu yang ngasih pertanyaan, oke, saya bisa merubah kertas jadi uang. Caranya gampang sekali, gampang banget merubah kertas jadi uang. Kasihkan saya kertas kira-kira 2 kilo atau 3 kiloan lah. Nanti saya bawa pulang, setelah itu nanti bisa langsung jadi duit. Ya iyalah jadi duit, karena apa? Saya bawa pulang, terus saya jual ke tukang kiloan, nanti kan dapat duit kan? Nah itu kan kertas jadi duit, benar nggak? Nah, terus ada lagi pertanyaan seperti ini, Masnya kan pesulap, bisa nggak merubah muka saya yang jelek ini bisa menjadi cakep? Ada pertanyaan seperti itu, dan saya jadi ingat ada iklan rokok yang ada jinnya itu kan. Nah saya bilang ke orangnya tadi yang ngasih pertanyaan ke saya, yang ngasih pertanyaan bisa merubah mukanya yang jelek bisa berubah jadi ganteng apa enggak. Nah saya bilang sama orangnya, karena saya ingat iklan rokok tadi ya, rokok yang ada jinnya, saya bilang aja gampang, satu kata, ngimpi. Udah gitu doang. Nah itu adalah beberapa pengalaman dari saya yang mungkin sebagai pesulap yang punya hobi sulap. Ada juga pengalaman yang agak nyebelin juga sebenarnya. Ya kan maklum kita kan atau saya kan sebagai pesulap. Saya jalan-jalan lihat cewek-cewek cantik banget, cakep-cakep semua, cantik-cantik semua, banyak. Nah saya pengen coba PDKT, biasalah cari-cari perhatian gitu. Nah saya coba mendekati salah satu cewek di situ. Misi mbak, boleh minta waktunya sebentar nggak, mau main sulap gitu. Selalu pasti cewek-ceweknya bilang gini, enggak masa, ntar dihipnotis, enggak, ada kabur semua, langsung kabur. Terus coba lagi, ada cewek deketin lagi, misi mbak, boleh minta waktunya sebentar nggak, mau main sulap nih. Ya sama seperti tadi, enggak mas, enggak, nanti dihipnotis, udah lari semua. Nah kalau kabur semua, gimana saya bisa dapet cewek coba? Orang setiap kali deketin terus kabur, setiap kali ngedeket pasti lari. Karena apa? Karena mereka sudah terpaku sama acara itu, kuya-kuya itu. Padahal pesulap kan nggak cuma bisa hipnotis doang kan? Mainnya nggak selalu hipnotis kan? Padahal kita kemampuannya juga masih banyak selain hipnotis. Itu yang bikin saya agak-agak sebel juga. Ya, itu tadi beberapa pengalaman saya sebagai pesulap ya. Ya, udahlah, dilupain aja itu pengalaman pribadi saya. Dan sekarang, ngomong masalah pesulap ya. Kalian tahu nggak, pesulap-pesulap di Indonesia itu siapa aja? Pasti udah pada tahu dong. Ada Deddy Corbuzier, ada Yusandi, ada Limbat, ada Romi Rafael juga kan. Terus ngomong-ngomong masalah Deddy Corbuzier ya, kita satu persatu aja dulu, kita sebutin satu persatu. Deddy Corbuzier ya, pasti kalian sudah tahu kan, Deddy Corbuzier itu dulu gayanya seperti apa? Tahu nggak dulu gayanya seperti apa? Ada rambutnya kan di sini, di belakangnya ada ketannya gitu, ada kuncirnya, ketannya terus di sini runcing gitu, runcing. Nah sekarang kenapa merubah penampilannya jadi botak gitu? Oh, enggak botak ya, enggak bilang botak, kok habis
nggak ada rambutnya sama sekali gitu kan, lebih halus kalau bilang gitu. Kok nggak ada rambutnya sama sekali? Kenapa coba? Dan sekarang saya tanya sama teman-teman, saya tanya kepada teman-teman saya kan, saya tanya kenapa penampilan Om Deddy Corbuzier sekarang berubah. Dan jawabannya itu unik-unik sekali, lucu-lucu sekali jawabannya. Yang pertama, saya tanya sama teman-teman saya. Saya tanya sama teman saya, Bro, kenapa Deddy Corbuzier sekarang penampilannya berubah? Yang dulu ada rambutnya runcing gini, sekarang kok nggak ada rambutnya sama sekali. Terus teman saya jawab, oh itu ya, Deddy Corbuzier yang botak itu ya, yang kudul itu ya, buat Om Deddy Corbuzier ya, bukan saya yang bilang botak atau kudul itu bukan saya, teman saya yang bilang, bukan saya, teman saya yang bilang. Saya cuma bilang nggak ada rambutnya sama sekali gitu aja. Yang bilang botak sama kudul itu teman saya, bukan saya. Ya, oh Deddy Corbuzier itu ya yang nggak ada rambutnya sama sekali itu tadi ya. Oh, ya iyalah bro, sekarang dia jadi seperti itu. Kalau ada rambutnya satu di sini, nanti ya seperti Upin Ipin, ya kan? Ada rambutnya satu kalau Upin Ipin ya. Yang bilang betul, kayak gitu terus. Nah, terus itu baru satu teman saya yang saya kasih pertanyaan seperti itu. Terus saya ketemu lagi sama teman, saya kasih pertanyaan yang sama. Kenapa penampilannya Deddy Corbuzier itu berubah? Dan teman saya pun menjawabnya juga aneh-aneh. Ada yang jawab seperti, ya iyalah bro, kalau rambutnya gimbal, nanti ya seperti almarhum Mbah Surip dan nyanyi, tak gendong kemana-mana, I love you Pool, Coba bayangin aja, jadi komposer yang seperti itu nyanyi tak gendong sambil bilang Kira-kira gimana coba? Aneh kan? Apalagi ada yang jawab gini, kalau rambutnya keriting bro, nanti juga nyanyiin sama Bang Haji Roma. Nanti curi, kalau dibayangin, gimana mukanya Om Deddy, rambutnya keriting, terus nyanyi dangdut gitu kan, nyanyiin Bang Haji Roma. Jadi kalau saya berpikir itu lucu gitu, nggak pas. Apalagi kalau rambutnya panjang, dikuncir belakang, terus ada semirannya merah-merah kekuning-kuningan di tengahnya. Nanti selalu bilang, prikitu, terus nyanyi, susis, susis. Ya, seperti Sule jadinya kan. Masa namanya, jadi kok Sule, kan gak cocok banget gitu. Ya kan? Benar gak? Oke, itu tadi yang dari Om Deddy Corbuzier ya. Buat Om Deddy Corbuzier, kalau lihat ini jangan marah ya. Karena saya kan cuma bercanda, nggak beneran. Ya bercandanya memang mungkin keterlaluan ya, maaf. Karena cuma bikin orang ketawa aja. Terus kita lanjut lagi. Yang kedua, Limbat ya. Pernah tahu nggak Limbat? Tahu atraksinya nggak kayak gimana? Atraksinya itu pasti ekstrim banget. Dilindas tom, terus makan kayu, makan beling, makan paku kan. Kalian pernah kebayang nggak? Suatu saat jalan bareng sama Limbat, terus ditraktir sama Limbat, ditraktir makan sama Limbat. Pernah kebayang nggak? Saya jamin, pasti masuknya nggak warung makan. Masuknya pasti di toko bangunan. Pasti itu masuknya di toko bangunan. Apalagi kalau toko bangunannya udah langganannya Limbat. Limbat udah sering di situ. Pasti Limbat datang, langsung ditawarin. Daftar menu hari ini. Oseng-oseng paku, pepes beling atau kaca. Terus ada lagi kayu bacem atau kayu capcay. Pasti gitu. Coba aja kalau kalian bayangin di traktir Limbat, pasti maksudnya nggak warung makan, maksudnya pasti di toko bangunan. Itu kalau yang Limbat ya. Sekarang kita ganti lagi ke yang hipnotis. Om Romi Rafael ya, hipnotis itu. Ngomong masalah hipnotis ya, saya pernah bermain hipnotis sama teman saya. Jadi teman saya itu minta hipnotis. Jadi saya main hipnotis itu seperti acara di Uyaku yang itu. Terus saya minta hipnotis, terus saya kasih pertanyaan-pertanyaan biar unek-uneknya keluar gitu kan. Ya, teman saya itu namanya Via. Pada saat saya hipnotis,
dia kan seperti orang tidur gitu kan, sambil ngomong gitu, saya sambil jawab pertanyaan saya kan. Saya kasih pertanyaan, apakah Anda sekarang suka sama seseorang? Dia bilang iya, tapi dia bilang gini, saya suka sama seseorang, saya suka sama cowok. Cowoknya itu dia nggak tahu kalau saya itu sebenarnya suka sama dia. Saya itu sebenarnya pengen sekali mengungkapkan isi hati saya kepada si cowok idaman saya. Teman saya bilang gitu, dia mau bilang bahwa dia itu suka sama cowok. Nah, dari perkataan teman saya yang namanya Via itu tadi, saya jadi penasaran, siapa sih cowok yang ditaksir si Via itu tadi? Siapa sih? Saya jadi penasaran. Dan akhirnya teman saya yang namanya Via tadi bilang kan, mengatakan siapa cowok yang ditaksir sama dia. Siapa coba yang ditaksir sama si Via teman saya tadi? Siapa? Ternyata itu adalah saya. Yang ditaksir itu adalah saya. Jadi si Via itu suka sama saya. Saya jadi heran. Saya jadi bingung kan. Dan saya nggak mungkin macari si Via, nggak mungkin. Dan mustahil juga saya macari si Via. Bukan karena dia sudah punya pacar, atau mungkin bukan karena dia sudah menikah. Tapi karena si Via itu, dia ternyata, kalian pasti penasaran, kenapa saya nggak bisa pacaran, atau nggak bisa bersanding sama Via. Ya terang nggak bisa. Karena si Via itu cowok. Masa saya suruh makan jeruk? Iya kan? Masa suruh makan jeruk? Masa mau pedang-pedangan? Ya enggak? Cowok sama cowok sih. Tidak mungkin banget gitu loh. Pacaran sama cowok. Emangnya saya tahan dong. Gitu. Saya masih normal. Iya kan? Bener nggak? Coba dipikir, saya itu masih normal. Iya bener, namanya Via. Teman saya itu namanya Via, tas cowok. Dan kepanjangannya itu, siapa pengen tahu kalian? Kepanjangannya adalah Sofianto. Panggilannya Via. Yang dipanggil Sofi juga. Tapi nama aslinya kan kepanjangannya Sofianto. Tuh. Oke, thanks for watching. Buat mungkin kalau buat kalian yang mungkin nama-namanya tersebut ya tadi, ya saya mohon maaf karena tidak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk melecehkan, hanya just for fun and just for love. Terima kasih, thanks for watching.